Sejarah Islam masuk pertama kali di Jembrana, Bali pada pertengahan abad ke-7, tepatnya tahun 1669. Kerajaan Makassar yang dipimpin oleh Sultan Hasanuddin berperang melawan tentara Kompeni Belanda. Runtuhnya Kerajaan Makassar mengakibatkan banyak skuadron kapal pasukan keturunan Raja Wajo Sulawesi pergi mengungsi meninggalkan Makassar dan menjadi buronan tentara Kompeni Belanda. Ada 4 armada kapal yang selamat dari pengejaran Belanda. Skuadron kapal itu terkenal dengan nama 4 Daeng, yaitu Daeng Nahkoda, Daeng Kuda Dempet, Daeng Marema, dan Daeng Bira. Kita harus tangkap kapal pasukan keturunan Raya Baho yang kabur itu sekarang. Laksanakan Kapten, kami akan cari mereka ke Pulau Java dan Bali. Kasih pengumuman barang siapa yang bisa tangkap itu skuadron akan diberi hadiah 1000 golden. Baik Kapten, segera laksanakan. Cepat kita mesti tangkap kapal Daeng Nahkoda dan orang-orang nah. Kita sudah cari ke semua pulau tapi tidak ketemu, Jenderal. Daeng Marema, kita harus segera meninggalkan pulau Sulawesi ini. Sini sudah tidak aman. Iya Daeng Nahkoda, kita harus tinggalkan tempat ini sebelum orang-orang kita dibunuh oleh POC. Iya dah kalau gitu, suruh Daeng-Daeng dan orang-orang jak keluarganya kumpul. Kita berangkat hari ini naik kapal. Daeng Kuda Dempet, kita disuruh ngungsi sama Daeng Nahkoda. Kita harus bawa keluarga kita dan orang-orang kita ke kapal. Awak harus berangkat hari ini sebelum tentara POC nangkap awak. Baiklah saudaraku, kita harus bergegas sekarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku. Daeng Webi, suruh orang-orang untuk siap-siap berangkat sekarang. Tentara VOC sudah makin dekat. Baik, Tuan Daeng. Kita angkat segera berangkat sekarang. Kau orang apa keturunan Raja Wejo, ha? Memang kutangkap kau. Iya, aku emang pasukan Raja Wejo. Memang kau kompeni bangsat. Kurang aja. Prajurit, tangkap dia, tangkap. Daeng Kuda Dempet, suruh anak buah kita untuk menepi di Teluk Pampang. Kita bersembunyi di sini. Baik Daeng Nahkoda, hanya 4 kapal yang tersisa dari kita. Kita bersembunyi di Teluk Pampang. Ini daerah kekuasaan Blambangan. Blambangan adalah kerajaan taklukan yang ada di Bali. Sebaiknya kita pergi ke Bali untuk mencari suaka di sana. Saya tidak mau tahu, kamu harus ke itu banyak laut. Baik Tuan Jenderal, saya akan tangkap mereka. Cepat bunuh mereka. Cepat bunuh mereka. Wanga, apa persediaan makanan kita masih banyak di sana? Iya Daeng, stok makanan kita sudah habis. Sebaiknya kita menepi. Baiklah kita menepi di muara itu. Kita masuk di muara itu. Akhirnya, skuadron Daeng Nahkoda tiba di kuala Sungai Perancak. Mereka menyusuri hulu sungai dan berhenti di suatu wilayah yang mereka sebut dengan Kampung Bajo, yang sekarang disebut dengan Air Kuning. Mereka kemudian menyusuri hulu sungai dan bersandar di tempat yang melingkar, yang mereka namai tempat itu dengan nama Tibu Punter. Tuan Daeng, kayaknya tempat ini aman untuk kita mengkap dari kejaran tentara Belanda, Tuan Daeng. Oh iya dah kalau gitu Kuda Dempet. Suruh anak orang turun dari kapal dan coba kau cari informasi apa nama tempat ini. Iya Tuan Daeng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuanku Daeng Nahkoda, tempat persembunyian kita ini namanya Tebu Bunter. Ini masih wilayah kerajaan Jembrana.
Siapa nama Raja Jembrana tu? Nama rajanya adalah Raja I Gusti Ngurah Pancoran, Tuan Daeng. Ia adalah penguasa kerajaan Jembrana saat ini. Kalau gitu ayo dah awak ngadap ke sana. Kita minta izin untuk memukim di sini beserta pengungsi yang lain. Baik, Tuan Daeng. Salam Paduka Raja Jembrana. Saya Daeng Nakhoda dari Kerajaan Sulawesi Ingin memohon kepada Paduka Raja Jembrana untuk sudi kiranya beri kita tempat untuk tinggal di pesisir pantai Jembrana ni. Saya mohon kebaikan Paduka. Oh, nggih, sing apa. Tapi ada syaratnya nih. Syarat pertama, kalian harus setia sama kerajaan Jembrana. Dan jika terjadi perang, kalian siap untuk membantu kerajaan Jembrana. Iya Paduka Raja, kita janji akan selalu setia pada kerajaan Jembrana. Dan jika terjadi perang, kami siap membela kerajaan Jembrana. Dan syarat kedua adalah hasil bumi rakyat Jembrana tolong kau jualkan ke luar pulau. Iya Paduka, dengan senang hati kita akan menjualkan semua hasil bumi rakyat Jembrana keluar pulau. Dan kita akan selalu hidup berdampingan, damai selalu. Nah, super Daeng Nakhoda, kau dan orang-orangmu bisa tinggal di pesisir pantai dan juga di hulu sungai. Kalian bisa hidup berdampingan bersama masyarakat sekitar. Ucapkan banyak terima kasih atas kebaikan Paduka Raja. Saya mohon pamit Paduka. Akhirnya Raja Jembrana I Gusti Ngurah Pancoran IV memberikan izin kepada Panglima Daeng Nakhoda dan para prajuritnya. Mereka diizinkan tinggal di seputaran Sungai Tibu Bunter dan mendirikan pemukiman. Dan mereka pun membuat pelabuhan atau bandar yang diberi nama Bandar Pancoran yang sekarang berubah nama menjadi Kampung Terusan Loloan Barat. Sebagian dari mereka ada pula yang menetap di Kampung Bajo, tempat pertama kali mereka memijakan kaki di Pulau Bali yang sekarang disebut dengan Desa Air Kuning, dan berbaur bersama warga asli. Hasil bumi warga Jembrana dibeli dan dijual keluar pulau oleh orang Bugis di dermaga Pancoran. Rakyat kerajaan Jembrana pun kini lebih sejahtera, keluar dari isolasi luar. Kini banyak para pendatang yang berniaga di sana. Hubungan baik antara suku Bugis dan para penduduk Jembrana semakin erat. Mereka saling menghormati dan menghargai keyakinan mereka satu sama lain. Mereka pun hidup rukun berdampingan. Bahkan di daerah pesisir pantai Air Kuning, banyak suku Bugis yang menikah penduduk asli di sana. Begitu pula sebaliknya. Kedekatan Raja Jembrana Gusti Ngurah Pancoran dengan para Daeng dan Syah Bandar terus terjalin harmonis sampai dengan para penerusnya. Penyebaran pesat Islam di Bandar Pancoran dan Air Kuning tidak terpas dari jasa seorang mubalik besar yang berasal dari negeri Sarawak, Malaysia Timur, yang bernama Dawam Sirojuddin. Dan janganlah kalian menghina sembahan mereka, karena mereka juga akan menghina Tuhan kita. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dawam Sirojuddin mengajar agama Islam dari akidah, ubudiyah, sampai muamalah. Suku Bugis sering memanggilnya dengan sebutan Oding dan kemudian memberi gelar Lebay. Dan sekarang yang kita kenal dengan sebutan Buyut Lebay. Buyut Lebay pindah dari Air Kuning ke timur sungai yang sekarang disebut Loloan Timur. Ia berdakwah di sana hingga hayatnya. Kun ampusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu, keluargamu dari api neraka. Oleh karena itu, kita harus menjauhi perbuatan keji dan mungkar agar terhindar dari panasnya api neraka. Dan juga kita harus menjaga keluarga kita serta menasehati mereka agar terhindar dari api neraka. Amin, amin ya rabbal alamin.
Ya, insya-Allah Tok Lebay. Datuk ingatkan ya, manapun keadaan awak ni dah. Cuma yang terpenting tu kita tetap berpegang teguh pada kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. InsyaAllah kalimat ni membawa kita ke surga. Amin ya Rabbal Alamin. Pesatnya penyebaran Islam Jembrana tak lepas dari andil 5 tokoh ulama besar yang ada pada masanya, yaitu Dawam Sirojuddin, Monyang Guru Gerunuk, Haji Siabuddin, Haji Yasin, dan Syekh Ahmad Bawazir.